Percaya dalam cinta merupakan ungkapan seluruh hidup Santa Elizabeth. Ia bersinar dalam kegemilangannya di surga dan para kudus, serta di dalam kemanusiaan dan kasih. Sifatnya sangat terpuji, melampaui batas-batas kemanusiaan, sehingga ia dikagumi dan dihormati oleh semua orang. Santa Elizabeth membuka jalan baru untuk karya sosial bagi semua orang yang mengabdikan diri dan menaburkan benih kasih dan penghiburan di tengah-tengah manusia yang menderita. Hidupnya merupakan persimpangan tindakan yang secara harafiah merefleksikan Injil Yesus Kristus. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa kita sendiri kecil demi kerajaan Allah. Santa Elizabeth telah mengosongkan diri dan menemukan Yesus dalam diri orang yang menderita, dalam masyarakat tersingkir, orang yang lapar dan yang sakit. Teladan Santa Elizabeth ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah arena yang membawa kita kepada suatu pengertian yang lebih baik akan cinta Allah. Dengan demikian, kepercayaan kita akan Allah semakin dikuatkan dan kita semakin terdorong untuk menjadi sarana kasih-Nya. Hal ini jelas nyata dalam cintanya kepada sesama. Karena itulah kita akan menjadi saluran cinta Allah kepada sesama yang berkekurangan. Santa Elizabeth lahir di sebuah istana di kota Sarasvati. Aha, anaknya perempuan. Oh, anak perempuan. Syukurlah, Baginda Raja dan Permaisuri pasti sangat bahagia. Ya, so pasti, anaknya pasti cantik sekali. Selamat Yang Mulia. Oh, terima kasih atas pujiannya. Terima kasih. Selamat Yang Mulia. Selamat Permaisuri. Oh, sungguh bayi yang sangat cantik Yang Mulia. Terima kasih. Selamat Baginda. Selamat Permaisuri. Wah, benar-benar bayi yang sungguh cantik. Terima kasih. Bagaimana hubungan kerjasama kita dengan kerajaan Turingia? Ya, Raja Turingia mengharapkan Putri Elizabeth kelak bisa menjadi Ratu Kerajaan Turingia Paduka, menjadi Permaisuri Pangeran Ludwig. Hah? Mereka menghendaki putriku Elizabeth menjadi Permaisuri Pangeran Ludwig? Sudahlah. Terima kasih para menteri. Baik Paduka, kami mohon diri. Silakan. Pada usia 4 tahun, di usia yang relatif sangat kecil, di saat dia sangat membutuhkan cinta dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang diinginkan semua anak di dunia ini, Elizabeth tidak mengalami cinta ini karena dia sudah diambil untuk diasuh dan kemudian dinikahkan dengan Pangeran Ludwig IV di Jerman Turingen. Anakku Elizabeth, kamu tahu kan, ayah dan ibu sangat mencintai kamu.
Kami ada satu permintaan, Elizabeth. Kamu mau pergikan ke Turunia? Aku nggak mau, Bapak. Sebentar, Elizabeth. Sebentar. Di Turunia, kamu akan menjadi ratu yang cantik. Dan kelak akan hidup berbahagia di sana. Iya kan, sayang? Aku nggak mau, Bapak. Elizabeth. Kamu harus mau, Elizabeth. Putriku, Kamu di sana harus aku mau, akan sayang. bahagia. Aku nggak mau, Mama. Kamu harus mau, sayang. Elizabeth, kamu harus mau. Aku nggak mau, Mama. Ayolah, Elizabeth. Kau akan bahagia, putriku. Lihat. Itu banyak kupu-kupu. Ayo kita tangkap. Ayo. Nih, cantik kan? Wah, cantik sekali kupu-kupunya. Kamu suka kan? Suka. Ayo kita cari yang lain. Ayo. 10 tahun kemudian, Elizabeth telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sebagai ibu dan penyalur cinta Allah. Dasar tak berguna. Tak dapat diandalkan untuk apapun. Lihat, Pangeran. Lihat. Tak mau bayar. Dasar pekerja sialan. Sudah berapa lama menunggak-nunggak terus? Ini bukan tanah nenekmu. Ini milik juragan. Tanah bangsawan, bos. Sudah dikasih sewa, tak mau bayar. Apa mau kau kupenjarakan? Iya, Tuan. Saya akan bayar. Bersabarlah beberapa hari lagi. Tolonglah, Tuan. Selalu begitu, selalu begitu. Janji-janji jajah mulutmu. Kau rupanya sudah bosan hidup dalam terbuka ini. Itu pasti masalah sewa tanah lagi. Mungkin petani itu terlambat membayarnya. Tapi mandor itu tidak boleh terlalu kasar. Ia harus bisa lebih bersabar. Kasihan sekali orang setua itu dibentak-bentak serta didorong-dorong seperti itu. Tidak ada belas kasih. Ini tidak boleh dibiarkan, Pangeran. Aku berdoa untuk petani kemarin itu, supaya Tuhan memberikan hasil panen yang lebih baik, sehingga dia bisa membayar sewa tanahnya. Hah? Kamu mendoakan orang tua itu? Bukannya mendoakan aku? Tuhan itu maha baik, Pangeran. Dia akan mendengarkan doa-doa kita demi kepentingan orang kecil dan susah. Tapi Elizabeth kan masih terlalu muda, Ayah. Ia masih perlu waktu untuk itu. Lagi pula, kenapa harus terburu-buru, Ayah? Tidak ada yang harus dikejar, kan? Dia sudah cukup dewasa menjadi permaisurimu, anakku. Kamu suka kan dengan Elizabeth? Iya, Ayah. Baiklah. Aku akan menuruti apa yang Ayah katakan. Dasar pelayan tua yang bodoh. Kepala pelayan, jangan kasar seperti itu. Kamu bisa menasihatinya, tetapi jangan memaki-makinya. Pakai mengancam lagi. Lagi pula, dia kan tidak sengaja menjatuhkan gelas itu. Tega-teganya kamu memaki-maki orang tua ini. Baik, Yang Mulia.
maafkan saya. Kenapa denganmu? Kenapa tidak berhati-hati? Maafkan saya, Yang Mulia. Saya gelisah, tidak bisa konsentrasi. Aku mengizinkanmu untuk pulang. Oh, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih sekali. Tuhan memberkatimu. Pasti adikmu yang telah menghasut engkau, pangeran. Bukan Elizabeth, tapi para nyonya bangsawan yang telah mengatakan begitu. Mereka mengatakan bahwa engkau terlalu royal menghambur-hamburkan uang kepada rakyat. Janganlah lagi begitu ya. Nanti mereka akan semakin memusuhi engkau, Elizabeth. Aku lakukan semua itu. Tidak usahlah banyak berdalih. Pokoknya, mulai sekarang, batasi semua kegiatanmu di luar istana. Ingat, kau adalah pemaisuri Turingia. Aku tidak mau jadi bahan cemoohan kaum bangsawan. Kau harus ingat itu. Aku tidak boleh berhenti menolong sesamaku. Tuhan, bantulah hambamu ini untuk dapat terus melaksanakan ajaranmu, menolong sesamaku yang menderita. Kemurahan hati Santa Elisnya, dia berprinsip lebih baik memberi pancing kepada orang yang lapar daripada memberi ikan. Ada apa, adik? Mengapa harus berteriak seperti itu? Kakak ini bagaimana sih? Bagaimana mungkin kakak ipar terus saja berulah? Setiap hari kerjanya memboroskan harta istana dan membagikannya kepada rakyat jelata yang pemalas itu. Pokoknya kakak harus memperingatkan kakak ipar, jangan sampai membuat malu keluarga kita. Kita harus ingat, Kak, kita adalah bangsawan terhormat. Elizabeth sudah keterlaluan. Aku harus menangkap basah dia, biar dia tahu rasa. Aku tidak bisa berdiam diri terus. Mereka menantikan uluran kasih dariku. Aku harus menolong mereka. Tunggu aku, saudara-saudaraku. Ketahuan sekarang. Engkau tidak bisa mengelak lagi, Elizabeth. Aku sangat menyesalkanmu. Ternyata kamu bukan istri yang patuh pada suami. Mawar, pangeran. Apa? Bunga mawar? Kau tidak usah membohongi aku lagi, Elizabeth. Apa? Oh, Tuhan. Bunga mawar? Alangkah tolongnya aku. Akhirnya, Engkau menunjukkan kebesaran Tuhan. Engkau sungguh Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Semuanya sangat indah. Indah sekali. Roti-roti itu telah berubah menjadi bunga mawar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini sebuah keajaiban. Oh Tuhan. Terima kasih. Ya, bangunlah istriku.
Ini memang sudah kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kekeliruanku. Aku tidak akan mendengarkan hasutan-hasutan dari siapapun lagi. Engkau sangat mengasihi hamba-Mu ini. Pakailah permaisuriku Elizabeth menjadi tanganmu, menolong orang miskin dan menderita. Aku rela ya Tuhan. Ada penderitaan yang menjerit meminta penghiburan. Akan selalu ada orang yang kesepian. Akan selalu ada situasi yang kekurangan. Di mana pertolongan dalam bentuk konkret dan cinta dari sesama sangat dibutuhkan. Hidup Santa Elizabeth yang relatif singkat, penuh dengan pelayanan kasih, kegembiraan dan penderitaan, dan yang terlupakan, menyentuh puncak istana Wartburg dan bergema senantiasa dengan kuat dalam hati Elizabeth ketika masih menjadi ratu. Ya? Suruh penasehat ke sini, cepat. Baik, Yang Mulia. Apa yang dapat kuperbuat, Yang Mulia? Kepalaku pusing 7 keliling. Kalau begitu, aku panggilkan tabib, Yang Mulia. Aduh, bukan itu yang kumaksud penasehat. Kalau begitu, apa Yang Mulia? Kamu harus mencari cara bagaimana menyingkirkan Elizabeth, kakak iparku yang sok pahlawan itu. Kalau itu gampang, Yang Mulia. Serahkan aku. Bagaimana gampangnya? Pangeran akan berangkat perang, Yang Mulia. Hah? Benarkah? Pangeran akan pergi berperang? Sebagai seorang pangeran, ia harus berangkat perang, memimpin para kesatria dan prajurit kerajaan untuk menolong negeri sahabat yang sedang diserang musuh. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menyingkirkan si ratu bodoh itu. Silakan masuk. Maafkan hamba, Yang Mulia. Ada apa, Serdadu? Mengapa engkau berkata begitu? Apa yang terjadi? Yang Mulia. Ada apa? Katakanlah, Serdadu. Apakah pangeranku? Ada apa dengan pangeranku? Pangeran. Iya, ada apa dengan pangeranku, Serdadu? Katakanlah. Pangeran telah tewas, Yang Mulia. Apa? Jangan tinggalkan kami, pangeranku. Jangan tinggalkan kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu semua aku serahkan hidupku. Aku percaya, Bapa. Aku percaya kalau Engkau akan mendampingi hamba-Mu ini, dan Engkau tidak akan meninggalkan aku sedetik pun. Aku percaya, Tuhan.
penasehat, apa langkah kita selanjutnya? Kita menghasut ulu balang istana serta para bangsawan bahwa Elisabeth yang sialan itu sangat keterlaluan, melewati aturan serta norma-norma yang berlaku dalam lingkungan istana. Walau papa kita sudah tidak ada, Ibu harap kalian tidak boleh bersedih ya sayang. Iya, Mama. Kalian harus jadi anak yang baik, anak yang patuh dan hormat kepada orang tua. Iya, Mama. Anda harus keluar dari istana ini, Yang Mulia. Hah? Apa maksudmu penasehat? Mama, kita akan diusir, Mama. Mengapa aku harus keluar? Apa alasan kalian mengusir kami dari istana ini? Ingat, aku adalah permaisuri raja. Aku istri Pangeran Ludwig. Itu dulu, Nyonya. Sekarang tidak. Penderitaan demi penderitaan pun harus dialami oleh Elisabeth dan ketiga anaknya. Elisabeth sedih, namun dia menerima semuanya itu sebagai salib yang mesti dipanggulnya. Dan setiap ia merasakan beban itu semakin berat, ia pun menatap salib Yesus, menatap pada penderitaan dan sengsara Yesus. Itulah yang selalu memberi kekuatan dan ketabahan. Engkau mau melupakan hakmu sebagai bangsawan, sebagai keluarga istana. Iya, aku mau tinggal di tengah-tengah rakyat jelata, hidup dalam pengabdian, mengabdi pada Yesus, menolong orang yang susah, orang miskin dan menderita. Yang Mulia Permaisuri, kenapa begitu? Jangan tinggalkan istana ini, Permaisuri. Anda harus tinggal di sini. Disinilah tempat Anda. Saudaraku, tekadku sudah bulat. Aku akan titipkan ketiga anak-anakku ini pada keluarga sahabat.